Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Syahrin dengan NIM 2483130086. Saya mahasiswa UIN Syekh Nurjadi Cirebon, mengambil prodi Hukum Tata Negara semester 4 kelas C. Di sini saya sebagai rekan dari Najwa Dinda, yaitu kita dari kelompok 8, ingin menjelaskan tentang hukum perjanjian internasional, yang dimana tugas ini berasal dari mata kuliah hukum internasional. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan pengertian treaty dan pembentukan perjanjian internasional. Oke, baik, kita mulai. Mungkin dari awal dulu ya, kita ingin menjelaskan base-nya ini dari jurnal yang sudah kita buat. Metode penelitiannya yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Data yang ditemukan dianalisis secara pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan pengertian treaty, proses pembentukan perjanjian, ratifikasi, dan berakhirnya perjanjian. Oke, di sini saya kebagian membahas pengertian treaty. Apa sih itu treaty? Treaty atau yang sering disebut dengan traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara-negara secara menyeluruh dan umumnya bersifat multilateral. Treaty ini bersifat multilateral walaupun ada juga yang perjanjian bilateral yang menggunakan treaty. Untuk menunjukkan hal penting dari perjanjian tersebut dalam pelaksanaan di Indonesia, penggunaan treaty mulai sejak awal kemerdekaan, yaitu biasa yang digunakan untuk mengikat hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara sahabat. Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional yang utama dan memegang peran penting hubungan internasional. Oleh karena itu, sebagian besar dari hubungan antar negara atau hubungan internasional dinyatakan secara resmi naskah perjanjian internasional atau treaty. Jadi, treaty adalah naskah resmi perjanjian internasional secara singkatnya. Kemudian ada pembentukan perjanjian. Keterlibatan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional adalah bentuk perwakilan rakyat dan salah satu wujud pelaksanaan asas demokrasi yang menegakkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan yang dilaksanakan di beberapa negara, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, perjanjian yang dibentuk melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Kedua, perjanjian yang dibentuk melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Persetujuan untuk terikat perjanjian internasional dapat diberikan sesuai dengan cara negara-negara pada saat perjanjian diadakan. Berdasarkan 2 golongan tersebut, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa perjanjian internasional yang isinya muatannya termasuk ketentuan dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus dilakukan melalui ratifikasi atau keterlibatan DPR. Keterlibatan DPR sebagai perwakilan dari rakyat yang harus dimaknai secara utuh, bukan hanya pada saat pengesahan melainkan pada proses-prosesnya dalam pembuatan perjanjian internasional, sehingga dalam pembuatan perjanjian internasional DPR dapat memberikan masukan-masukan yang berdasarkan untuk kepentingan rakyat dan nasional. Serta hal ini juga bentuk dari pelaksanaan fungsi pengawasan daripada DPR untuk memastikan bahwa proses pembentukan perjanjian internasional yang dapat dilakukan pemerintah harus menguntungkan bagi pihak tertentu. Mungkin sedikit
Kurangnya dari saya segini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nazrudinda Safina dengan NIM 248831383. Di sini saya ingin menjelaskan ratifikasi dan berakhirnya dalam satu perjanjian internasional. Nah, keduanya ini saling berkaitan dengan perjanjian internasional dan bagaimana berakhirnya keterikatan dalam perjanjian internasional ini secara sah. Nah, kita akan membahas ratifikasi dulu. Jadi ratifikasi secara umum itu untuk menyatakan terikatannya dalam satu perjanjian internasional. Secara teoritis, ratifikasi adalah persetujuan oleh kepala negara yang menandatangani suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh wakil negara yang memiliki hak penuh yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Tetapi dalam praktik modern ini, ratifikasi memiliki arti yang lebih penting dari sekedar persetujuan, yaitu adalah pernyataan resmi dari suatu negara yang melakukan suatu perjanjian internasional. Lalu tata cara untuk meratifikasi perjanjian internasional ini, negara-negara ini memiliki sistem yang berbeda-beda tergantung dari sistem pemerintahannya. Tetapi terkadang ada beberapa negara yang ingin meratifikasi itu harus melakukan persetujuan dari parlementernya, tetapi terkadang negara-negara lain ini tidak perlu untuk meminta persetujuan untuk meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Tata cara untuk meratifikasi ini dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum internasional dan sisi hukum nasional. Nah, dari sisi nasional ini, untuk meratifikasi dalam pengesahan suatu perjanjian internasional ini yang dilakukan oleh negara yang melalui lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan di dalam negara yang bersangkutan. Lalu dari sisi internasional ini, meratifikasi adalah pernyataan sepihak dari negara tersebut yang ditujukan kepada negara-negara lain bahwa menyatakan terikatnya dalam satu perjanjian internasional. Baik, sekarang akan menjelaskan tentang berakhirnya perjanjian dalam suatu perjanjian internasional. Nah, sejak Konvensi Wina tentang hukum perjanjian internasional yang memberlakukan semua aturan dalam perjanjian internasional ini harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam konvensi tersebut. Pasal tertentu dalam Konvensi Wina ini menyebutkan bahwa tata cara mengatur pengakhiran dalam suatu perjanjian ini terdapat di dalam pasal 42 ayat 2. Nah, jika suatu pengakhiran dalam suatu perjanjian internasional ini harus diperiksa terlebih dahulu yang sudah ditentukan di dalam perjanjian itu tersendiri. Nah, jika terdapat memang jelas mengatur pengakhiran dalam perjanjian internasional, maka ketentuan tersebut harus diikuti. Tetapi jika tidak ada pengaturan mengenai pengakhiran perjanjian internasional itu, maka harus mengikuti ketentuan yang sudah ada di dalam konvensi tersebut. Lalu mengenai berakhirnya suatu perjanjian yang sesuai dengan pengakhiran dalam suatu perjanjian internasional ini sudah diatur di dalam pasal 54A. Konvensi Wina menyebutkan berakhirnya perjanjian dari suatu negara yang dapat terjadi sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian itu sendiri. Lalu di samping itu, berakhirnya perjanjian jika sudah ditentukan kapan dan bagaimana cara berakhirnya perjanjian tersebut. Lalu kesimpulannya yaitu ratifikasi adalah tahap penting yang menandai suatu negara untuk terikatnya secara hukum dalam perjanjian internasional. Sementara itu, berakhirnya perjanjian internasional ini menunjukkan bahwa pengakhiran tidak selamanya bersifat mutlak, melainkan berakhirnya perjanjian internasional ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan keduanya ini juga mencerminkan kepastian hukum dan fleksibilitas hubungan internasional antar negara.